Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah alaniyatul futuh wal manwar rasul wa tawbatin nasuh wa salahil yasani warruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi hadal kitab Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i Al-Bandani wa usulihim wa furu'ihim wa dhabil huquqi alim ajma'in wa thumma la ruh sahibul maqam al-habib wa sallallahu alim qasim wa thumma la ruh Syekh Murabbi Ruhi Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sigab wa thumma la ruh Syekh Murabbi Ruhi Hasan Basri Abu Bakar wa thumma la ruh Syekh Murabbi Ruhi Ki Hafizuddin wa thumma la ruh Syekh Murabbi Ruhi Ki Haji Sabil Rasyad wa thumma la ruh Syekh Murabbi Ruhi Ki Hasan Basri Abu Bakar wa thumma la ruh Syekh Murabbi Ruhi Ki Hajan wal Sayyidi wa usulihim wa furu'ihim wa dhabil huquqi alim ajma'in anna Allah ta'ala yatabashshahu birrahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tazakkura wat-tazkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Silakan dibuka kitab Tanqihul Qaul. Berapa baris?
Coba lihat. Tankih, kitab Tankih hadis. Wa qari'ul Qur'an itu bacaan itu. Wa qari'ul Qur'an yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayatin itu. Halamannya beda kitab saya. 18. Berapa baris? 4 dari atas. Wa qari'ul Qur'an halaman 18 4 baris dari atas. Coba lihat. Ya. Tujuh baris dari atas. Wa qari'ul Qur'an itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa qari'ul Qur'an yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayatin al-babu tasi'u fi fadilati salatil jama'ati wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Aba Hurairah salli ma'al jama'ah walau kunta jalisan fa inna Allah ta'ala yu'tika bikulli salatin ma'al jama'ah thawaba khamsan wa ishrina salatan fi ghairi al-jama'ati qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadlu salatil jama'ah ala salatir rajuli wahdahu khamsun wa ishruna darajatan wa fadlu salatit tatawwu'i fil baiti ala fi'liha fil masjidi kafadli salatil jama'ati ala salatil munfaridi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
wa qari'ul Qur'an yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayatin. Kelanjutan daripada hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kata Nabi ada 3 macam orang yang nanti ketika dia berada di padang mahsyar akan mendapatkan naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Pada hari di mana tidak ada naungan, tidak ada naungan melainkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 3 macam kelompok, ada 3 macam orang. Bila mana nanti datang yaumul kiamah, ketika kita semuanya dibangkitkan dari kubur kita menuju ke satu tanah lapang yang disebut dengan padang mahsyar, maka ketika itu semuanya kita akan kumpul, akan bersatu. Dari semenjak makhluk orang yang pertama kali diciptakan sampai orang yang terakhir kali, semuanya kumpul di situ. Itu ada kelompok orang yang ketika berada di padang mahsyar, mereka tidak akan merasakan teriknya matahari. Karena kelebihan, keutamaan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena dia mendapatkan naungan daripada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin yang telah kita bahas, yang pertama, kelompok ini yang akan mendapatkan naungan Allah taala, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kemarin kata Nabi, imamun adil, yaitu seorang pemimpin yang adil. Adil terhadap rakyatnya, adil terhadap apa yang dipimpin. Yang kedua adalah wa muazzinun hafizun, seorang muazzin yang memang benar-benar dia menjaga waktu. Dia tahu, dia kenal waktu, bila mana waktu telah masuk, waktu sholat, maka dia kumandangkan suara azan. Dan memang azannya ini dia tidak mengharapkan bayaran sama sekali. Hanya yang dia harapkan adalah keredoannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu kelompok yang kedua. Dia tidak akan merasakan panas teriknya matahari di padang mahsyar nanti dikarenakan mendapatkan naungan arsy-Nya Allah taala. Itu orang yang azan itu. Nah, yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu waqari'ul Qur'an, orang yang suka membaca Al-Qur'anul Karim. Tuh. Orang dia memiliki ya keinginan yang begitu kuat, ya di setiap harinya, yaqra fi kulli lailatin, dia baca di setiap malamnya itu mi'atai ayatin, sebanyak 200 ayat. Nah, ini yang bakal ngejaga kita daripada teriknya matahari ketika kita kumpul di padang mahsyar. Jadi kalau kita pengen dapetin naungan arsy-Nya Allah taala, ya itu
Salah satu kuncinya adalah orang yang suka membaca Al-Quranul Karim di setiap malamnya, dia baca sebanyak 200 ayat. Ya, sebelum tidur, ya, atau umpamanya kita cicil, yang penting di malam itu kita dapetin sebanyak 200 ayat. Jadi ini buat ngejaga kita, ya, biar terbebas daripada huru hara di padang mahsyar, ya. Tuh. Ya. Nah, ini kita nggak usah ngomongin masalah makhorijul huruf, kalau itu udah pasti, karena kudu bener itu. Tajwidnya kudu bener, ya. Tajwidnya kudu bener. Ya. Orang belajar tajwid hukumnya fardu kifayah. Kalau nggak ada yang belajar dosa semua satu kampung. Tapi dalam membaca Al-Quranul Karim, setiap individu ketika kita ingin baca Al-Quranul Karim, maka berbalik dia punya hukumnya menjadi fardu ain. Jadi setiap orang yang pengen baca Al-Quranul Karim itu harus dibekali oleh yang namanya ilmu tajwid. Ya. Kalau bacanya belepotan bagaimana? Ya, kalau bacanya nggak benar, yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Yang bukan ikhfa dibaca ikhfa. Begitu juga diperhatikan rot tarkiknya, rot tafkhimnya, qalqalah kubra, qalqalah sughra-nya, mad badalnya, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasilnya. Itu tentunya bukan hanya sekedar dia baca Al-Quran, maka ilmu tajwidnya kudu diterapin juga sama dia. Ya. Kadang-kadang kita boleh kita baca Quran cepat, tapi jangan sampai ilmu tajwidnya nggak dipakai. Panjang pendeknya, makhorijul hurufnya tetap kita jalanin, gitu. Ya. Tuh. Jadi dapat jaminan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita sebelum tidur, pokoknya setiap malamnya itu kita baca sebanyak 200 ayat daripada Al-Quranul Karim. Pokoknya 200 ayat aja. Ya. Nah, kita baca dalamnya nih. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berkata Sayyidi Syekh Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi kebanyakan orang baca Al-Jailani gitu ya. Tapi saya punya dobit, saya ngaji ke guru-guru saya, mereka semua baca Al-Jilani gitu. Jilan, jadi bikasril jim. Jilan, bukan Jailani. Jilani, tapi kebanyakan orang udah biasa Jailani gitu. Si Abdul Qadir Jailani gitu. Iya, mestinya kasrah. Bikasril jim, Jilani. Nisbah ila Jilan itu. Ya. Sultanil Aulia. Ya. Wa yustahabbu an la yanama hatta yaqra'a 300 ayatin. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang ini kalau kita tawasul kemana-mana pasti dibawa ini. Setiap tawasul kagak lepas. Ya, bahkan ketika saya dengar Allah yarham Buya Uci itu bilang, katanya ada orang yang dia punya amalan tapi nggak tawasul dulu kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka jangan harap dia punya amalan itu bisa sampai. Saya dengar tuh ketika ceramah Buya Uci itu, beliau menceritakan katanya, oh mun gitu mancen tawasul iya karena kaula katanya gitu. Ya, nah mestinya katanya kuncinya tawasul dulu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Gitu. Jilani jadinya. Ya, jadi setiap tawasul nih jangan kita lepas. Beliau kita ikut sertakan ini. Sultanil Aulia, pemimpinnya para wali gitu.
Kata beliau, ini ucapan beliau ini. Wa yustahabbu, dan disunnahkan kata beliau, alla yanama, jangan sampai kita ini tidur hatta yaqra'a salasami'ati ayatin, sehingga kita baca dulu sebelum tidur sebanyak 300 ayat. Tambahan dari beliau, berarti tadi yang dikatakan oleh Rasul itu minimal 200. Tapi ditambahkan lagi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kata beliau kalau kita pengen tidur, sebelum tidur itu baca dulu 300 ayat. Ini kayaknya saya yakin amalan bapak-bapak semua ini. Ya. Nih kita pengen tidur ngapain? Kalau kita nyetel dangdut lagi. Pakai handset gitu kan. Ya Allah. Jadi pengen jadi wali itu ya gampang-gampang susah udah. Pantas beliau jadi wali. Ya, ini amalan yang nggak seberapa, baca 300 tuh nggak seberapa. Ya. Kenapa kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebelum tidur baca dulu 300 ayat? Baca Yasin aja kita kuat ya. Pengen tidur baca Yasin nggak kita? Yasin berapa ayat? 80. Nah ini 300 ayat. Ya 300 ayat ini. Lebih daripada Al-Baqarah ini. Ya. Surah paling panjang kan Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ya. Kata Tuan Syekh, liyadkhula fi zumratil abidin. Kalau kita bisa ngelazimin 300 ayat kita baca sebelum tidur, maka kita masuk ke dalam kelompok golongan gerombongan al-abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Tuh. Jadi kita dapetin cap stempel ahli ibadah. Stempelnya minal abidin gitu. Ya. Bukan nama doang ini, kabidin. Kalau kabidin nama doang, abidin gitu. Minal abidin tapi artinya apa? Ahli apa? Ahli ibadah gitu. Ya. Yeah. Wala yuktabu minal ghafilin, dan tidak dicatat, tidak ditulis minal ghafilin, terbilang daripada orang-orang yang lengah. Enggak ditulis terbilang daripada orang-orang yang lalai, kagak. Ya, jadi kita terhindar jauh dapetin catatan daripada orang-orang yang lalai. Enggak dicatat kita sebagai orang yang lalai kalau kita baca 300 ayat sebelum tidur. Ya. Kita udah baca doa sebelum tidur udah hebat banget udah. Iya benar. Nah, kan kudunya kan baca juga ayat kursi. Itu kalau ingat kita. Ya kan banyak lewatnya. Kadang mah tidur aja kagak baca doa lagi. Nah, ya kan. Ini kalau orang-orang dulu telaten emang. Orang-orang ya Allah. Ya. Kita ngikutin kerjaan orang-orang dulu susah, kagak bakal bisa. Makanya mereka punya karisma. Punya wibawa, punya haibah tuh. Jadi kita natap orang kayak gini aja kita ada perasaan segan, sungkan gitu. Kenapa? Karena amalan mereka tuh kepada Allah Ta'ala. Ya. Begitu banyak wiridan-wiridan yang dibaca. Amalan-amalan riyadhah yang dikerjain sama mereka tuh. Jadi mereka tuh jadi beseter gitu. Kalau cincin tuh beseter gitu. Ya. Kalau kita udah diapain aja kagak nongol-nongol jarong ini, ibarat batu begitu. Ya, udah diusap terus gitu. Udah ditaruhin apa kelapa muda, lelepin, kagak nongol juga jarong ini kita. Nah, udah dijemur deh pakai minyak apa no? Jelantak apa minyak apa?
banyak japaron segala macam, kagak nongol-nongol juga kalau kita. Ya Allah, ya. Jadi kalau kita masih banyak lalainya, ya. Jadi kalau kita pengen dihormatin, disegenin, ditakutin sama orang, kuncinya satu, takwa sama Allah. Orang bakal tunduk sama kita. Bukan saja makhluk manusia yang tunduk, tapi semua berbagai macam makhluk, binatang juga tunduk sama tuh orang. Ya. Makanya dulu ada ya ahli mukasyafah, seorang wali min auliyaillah. Ya, bertamu. Tapi ternyata si tamu ini ada perasaan yang gak ngenakin di dalam hatinya. Kemudian itu tamu pagi-paginya ada yang apa? Ada yang mimpi basah tuh malamnya, kemudian mandi di kali. Ketika mandi di kali, dia buka baju, ternyata pas buka baju ada macan nongkrong di atas bajunya. Nah loh, macan nongkrong di atas bajunya, bagaimana itu? Ya, nah akhirnya ini orang yang lagi mandi di kali ini dikarenakan di junub semalam, minta tolong sama si wali tadi yang punya rumah nih. Ya Habib, ya Habib. Akhirnya itu datang tuh Habib. Itu macan tinggal dijewer kupingnya gini. Kupingnya dijewer langsung pulang tuh macan. Cik aing geh dia gitu kan. Coba dia gitu. Ya tamu aing eta digituin tuh. Langsung apa itu? Langsung kabur tuh macan. Tuh. Jadi bukan apa? Bukannya manusia aja yang takut, macan yang begitu buasnya tunduk sama orang yang takwa kepada Allah Ta'ala. Ya gitu. Ya. فَلْيَقْرَأْ سُورَةَ الْفُرْقَانِ وَالشُّعَرَاءِ فَإِنَّ فِيهِمَا 300 آيَةٍ. Ya. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, maka hendaklah dia membaca surah Al-Furqan. Kita bingung 300 ayat itu surah apa aja gitu kan. Tadi kan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani katanya baca sebanyak 300 ayat. Nah sekarang 300 ayat ini kira-kira surah apa aja itu kalau digabung sebanyak 300 ayat. Kata beliau, falyaqra suratal Furqan, maka hendaklah dia baca surah Al-Furqan. Wasyu'ara dan surah Asy-Syu'ara. Kalau kita baca surah Al-Furqan dan Asy-Syu'ara, fa inna fihima 300 ayatin, maka sesungguhnya dalam dua surah tadi terkumpul jumlah ayatnya sebanyak 300 ayat. Nah, jadi kalau antum mau nyarinya 300 ayat, yaitu baca surah Al-Furqan sama surah Asy-Syu'ara sebelum tidur. Saya yakin antum semua udah ngamalin ini. Ya kita mau husnuzon aja. Nggak boleh kan suzon sama orang. Bener gak? Iya. Nggak boleh kita suzon sama orang. Ya. Tuh, jadi kalau antum pengen baca dengan ayat 300 tadi, itu surah Al-Furqan digabung dengan surah Asy-Syu'ara, itu berjumlah 300 ayat gitu. Bagaimana kalau kita nggak pandai gitu? Artinya kalau kita nggak hafal, ya udah pasti kagak hafal kayaknya sih. Fa in lam yuhsinhuma, kalau kita tidak cakap, artinya nggak pandai, maksudnya nggak hafal gitu. Ya kan kalau walaupun nggak hafal juga kan boleh kita kebet. Kita lagi sholat pengen baca surah yang panjang gitu, ya. Kita pengen ya biar beda mungkin ya. Nah, dia pegang itu juz amma, boleh gak tuh? Boleh. Ya. Jadi kalau ngomong apal, umpamanya apalnya jurusan itu, ya udah baca itu tuh. Bagaimana kalau kagak apal? Fa in lam yuhsinhuma qara'a suratal waqi'ah wa nun wal haqqah wa suratal waqi'. Kalau nggak pandai tadi, dia nggak hafal tadi surah Furqan, Syu'ara, maka baca surah Al-Waqi'ah.
surah Nun, Qaf, dan surah Al-Waqi' itu Sa'ala Sa'ilun dan Al-Muddathir. Kagak hafal juga kita. Hafal gak kira-kira deh? Kagak hafal juga kita. Ya, kalau nggak hafal ya dipegang aja ya, ditampak gitu. Ya. Kalau nungguin hafal kapan bacanya? Nggak baca-baca ntar. Ya. Nggak usah suruh-suruh gituan, juga sama aja kagak hafal-hafal kita mah. Kita jadi imam terawih, ya Allah, balik lagi lupa urutannya. Kata beliau, kalau kita kagak apal surah tadi, Al-Waqi'ah, Nun, Al-Haqqah, surah Al-Waqi', yaitu Sa'ala Sa'ilun dan Al-Muddathir, fa in lam yuhsinhunna falyaqra surat At-Tariq. Baca tuh surah At-Tariq. Was-sama'i wat-Tariq sampai mana? Itu dia berjumlah 300 ayat. Nah, kita nggak usah ngitung-ngitung lagi. Udah dikatakan oleh ulama ila khatimatil Quran sampai qul a'udzu birabbin nas. Mampu? Kagak ada yang jawab. Jadi antum kalau mau baca 300 ayat ya dari surah itu, kalau nggak yang tadi itu. Surah At-Tariq sampai penghabisan ya udah penghujung Al-Qur'an. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ditabeng juga. Itu 300 apa? 300 ayat. Fa innaha thalathumi'ati ayatin. Maka sungguhnya dari surah At-Tariq sampai penghabisan Al-Qur'anul Karim itu kalau mau dihitung-hitung 300 ayat. Ya. Tuh. Nah, ini bisa nggak kita jalanin nih? Insya Allah. Ya. Fa in qara'a miqdara alfi ayatin. Kalau misalkan dia baca dengan ukuran 1000 ayat, ya Allah, lebih tinggi lagi nih. 300 aja belum pernah. Ya, alfa ayatin 1000 ayat, lebih tinggi lagi nilainya. Besok-besok aneh lihat jamaah sholatnya bukan di atas karpet lagi, di udara. Bisa terbang Bang Madi nih, hebat nih. Nah, kata beliau, kana ahsana wa akmala lil fadli. Kalau kita bisa baca semalaman 1000 ayat, kana ahsana. Oh, itu mah lebih bagus lagi katanya. Wa akmala lil fadli, dan lebih sempurna karena keutamaan yang dimiliki oleh setiap surah tadi. Jadi setiap surah itu per ayatnya itu ada khodam itu. Ya, ada khodam itu. Ya. Belum lagi kalau antum mau amalin nih. Baca ayat kursi 170. Itu buat apa aja tuh? Nah, Al-Fakir dapat di waktu ngaji di Habib Ali baca Khazinatul Asrar, itu faedahnya banyak di situ. Baca ayat kursi sebanyak 170 kali. Buat semua hajat. 170 kali ayat kursi itu buat semua hajat. Ya. Nah, 170 kali udah dicoba cuman 1 jaman. Kira-kira 1 jam 170. Ayat kursi 170 kali kira-kira kurang lebih 1 jam gitu. Kalau mau kita baca. Ya. Banyak amalan sih di kitab-kitab ya. Banyak gitu. Wa kutiba lahu kintarun minal ajri, dan dia mendapatkan ditulis baginya itu pahala 1 kintor minal ajri daripada pahala. Artinya dia mendapatkan pahala yang begitu besar gitu. Wa kutiba minal qanitin, dan tercatat terbilang daripada orang yang ahli ibadah gitu. Ya. Ini saya dengar langsung dari murid Buya Ad-Dimyati itu, Cidahu tuh, Buya Dimyati itu.
Saya dengar dari saya punya adik ipar tuh. Adik ipar saya itu pernah di situ, Cidahu, dia dekat ke Cidahu situ. Ya. Itu amalan Abu Yadimyati itu setiap malamnya itu, apalagi kalau terawihnya itu setiap terawih hatam Al-Quranul Karim. Setiap terawih. Makanya kagak ada yang ngikutin, beliau doang sendiri. Beliau doang sendiri itu. Ya, itu pengakuan dari muridnya itu. Jadi beliau itu kalau terawihnya nggak kayak kita, jam 8, enggak, malaman. Jadi setiap malam itu kalau terawih hatam Al-Quran. Jadi selama sebulan itu 30 kali hatam. Kita berapa kali hatam? Satu aja udah alhamdulillah banget, udah jago banget kalau kita ya. 2 kali aja, 1 kali aja banyak cerita kesono kemari kita mah udah. Udah hatam belum? Udah hatam belum? Nah kadang-kadang kita kan ada apa itu? Hatam Quran kan, terawih hatam. Lah kita ikut hatam Qurannya doang. Padahal baca kagak di rumah itu. Hatam Quran di mana kuitang? Ikut kita kuitang, tapi di rumah Quran nggak kita baca. Cuma nebeng doang nggak hatam Qurannya. Mestinya apa? Sebelumnya di rumah juga kita apa? Baca terus ya, jadi hatamnya nanti di mana? Di kuitang. Begitu mestinya. Ini hatam Quran ikut tarawihnya doang gitu. Hatamnya doang gitu. Ya. Dikit lagi deh ya. Wa dzalika min surati tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah kira-kira 1000 ayat itu kalau mau kita baca surah apa aja itu sehingga ukurannya 1000 ayat. Wa dzalika min surati tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah itu dari baca surah Tabarok. Antum baca dari surah Tabarok itu ila khatimatil Quran terus sampai qul a'udzu birabbin nas. Jadi dari tabarakalladzi biyadihil muluk sampai akhir itu berjumlah 1000 apa? 1000 ayat. Ya. Fadol deh, udah. Sila kerjain udah. 1000 ayat tuh. Nggak percaya, hitung sendiri udah. Ya. Kita kagak bisa juga umpamanya itu fa in lam yuhsinha falyaqra mi'ataini. Di situ ada wa khamsinanya enggak? Enggak ada ya. Mi'ataini marrah gitu ya. Ada wa khamsinanya enggak di situ? Enggak ada. Fa in lam yuhsinha falyaqra mi'ataini marrah. Ya, maka kalau kita enggak pandai juga artinya kita enggak hafal, maka silakan dibaca sebanyak 200 kali qul huwallahu ahad. Tuh. Itu kalau kita baca qul huwallahu ahad sebanyak 200 kali, fa inna majmu'aha alfu ayatin ay wa dzalika ma'al basmalah. Itu kalau kita baca surah qul huwallahu ahad sebanyak 200 kali itu sama juga 1000 ayat. 1000 ayat. Nah, cuman kita bacanya awalnya baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim lagi. Itu baca bismillahnya itu. Itu 200 kali bolak-balik qul huwallahu ahad itu jumlahnya sebanyak 1000 ayat juga. Begitu. Nah ini mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa ngamalin. Ya mungkin kita sekarang sampai saat ini belum bisa ngamalin, tapi satu saat nanti insya Allah kita bisa kerjai di hari tua kita ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka